alami. Orang sering mengeluh, saya sudah berdoa ini, berdoa itu. Memangnya Tuhan Allah itu pemenuhan keinginan? Sehingga nampaknya mengikuti Yesus, tapi sebetulnya mengikuti keinginannya sendiri. Aku tak ndonga, tapi aku pingin soge kayak ono duit ngono. Jadi aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan, tapi aku butuh iki. Jadi halo semuanya, shalom. Jumpa lagi dengan OMK Surabaya di segmen Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Masih bersama saya Yudi Cibardian. Dan saya Citra Kesmawati. Tetap belum bersama Kevin BL. Ya sudah diganti. Belum datang-datang dia. Masih di Kenya lagi. Isolasi. Dia terima vaksin 3 kali. Nah, kita mau membahas tentang yang pertemuan ketiga. Ya. Pertemuan ketiga ini judulnya itu agak ekstrim. Enyahlah iblis. Iblis. Ya aku noleh nang sopo ini. Kameramen. Enyahlah iblis. Kameramen. Ini apa yang mau didalami di pertemuan ketiga ini? Iya. Enyahlah iblis itu konflik antara Yesus dan Petrus. Dan kita bisa baca dulu teksnya Injil Markus bab 8 ayat 31 sampai 38. Silakan voiceover manual. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Terima kasih voiceover manual. Yang ayat 31 ini kayak drama-drama gitu. Jadi Tuhan Yesus lagi ngomong, ditarik sama Petrus, ditegur. Itu apa yang sebenarnya terjadi, apa? Mengapa kok gitu? Teman-teman harus selalu disadari bahwa ini adalah sebuah proses perjalanan. Maka pertemuan yang satu tidak bisa dilepaskan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita dari awal Yesus memilih sendiri, mengajak, "Ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia." Kemudian pertemuan yang kedua, "Katamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias." Tapi Yesus kemudian melarang. Nah, di pertemuan ketiga ini terjawab mengapa Yesus melarang itu.
Ketika itu Yesus mengatakan bahwa dirinya akan menderita, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan kemudian dibunuh dan bangkit. Dan Yesus mengatakan itu dengan terus terang. Artinya dengan sungguh-sungguh dan jelas, tanpa bahasa-bahasa yang mengaburkan pernyataan itu. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Tidak disebutkan alasannya kenapa. Kemungkinan Petrus takut. Nah, kalau kamu mengatakan seperti itu kan banyak orang kemudian tidak mau ikut. Kehilangan Kemungkinan, tapi itu baru kemungkinan. Iya. Tidak dijelaskan di dalam Injil itu kenapa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Bisa dibayangkan ketika orang sedang ngomong begini, kemudian ditarik ke samping dan ngomong serius, kemudian ditarik ke samping dan menegur. Berarti Petrus kan menghentikan pembicaraan itu. Menghentikan pembicaraan itu. Dengan kata lain, Petrus sebetulnya tidak suka dengan pernyataan Yesus itu. Atau takut. Bisa saja, artinya dia tidak suka karena takut, dia tidak suka karena tidak tahu. Kenapanya tidak dijelaskan. Tetapi bahasa tubuh menarik ke samping itu artinya menghentikan pembicaraan itu. Menghentikan kata-kata Yesus. Nah, Romo, setelah Yesus ditarik, kemudian Yesus marah dan sampai mengatakan, "Nyahlah iblis." Kenapa, Romo, sampai seperti itu? Ya, karena ini bagi Yesus sesuatu yang serius. Bahwa ketika dia sedang berbicara tentang dirinya, bahwa dia harus menderita, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dibunuh dan kemudian bangkit, sesuatu yang sangat serius, dan kemudian ditarik, itu berarti kan menghentikan pernyataan itu. Di sini ada yang serius. Seriusnya di mana? Kamu mengikuti aku, kok kamu menghentikan aku? Kamu menghentikan aku. Nah, maka Yesus mengatakan, nyala iblis. Tapi ada terusannya loh. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan yang dipikirkan manusia. Jadi menjadi jelas bahwa Petrus punya keinginan sendiri, gambaran sendiri, yang berbeda dengan rencana maksud Yesus. Maksud Yesus. Maka di sini terjawab bahwa engkau adalah Mesias pada pertemuan kedua itu. Mengapa Yesus melarang keras? Ternyata pemahamannya berbeda. Antara Mesiasnya Petrus dengan Mesias yang dimaksud Yesus berbeda. Mesiasnya Petrus itu tidak dibunuh, tidak menderita, jaya, menjadi raja, punya kekuasaan politik, punya kekuasaan ekonomi, tentaranya banyak. Nah, Yesus ngomong Mesiasnya itu ini nanti menderita itu. Tidak dibunuh. Mungkin dari Yesus mungkin gitu ya. Nah, gitu. Barangkali begitu. Cuman gini saya tuh jadi ngeri kalau ayat ini dibaca oleh orang lain gitu. Karena ada kata iblis kepada Petrus, orang yang dipilih sendiri sama Yesus. Yesus kan kenal Petrus, kok di one-one iblis itu. Ya, Yesus sendiri yang memilih Petrus, Yesus sendiri yang mengajak. Ternyata tidak semua orang atau setiap orang yang diajak Yesus sendiri mengalami pemurnian. Tidak semua kemudian tiba-tiba lalu jadi pengikut Kristus begitu. Nah, ternyata pemahamannya berbeda, samalah seperti kita. Apa sih pemahaman tentang Tuhan yang menuruti keinginanmu? Nah, ternyata enggak. Lalu berbeda. Bahwa kalau aku mengakui Yesus adalah Tuhan, bukan sebagai buruhku yang selalu memenuhi keinginanku. Ini kan berbeda. Bahwa siapa sebetulnya yang jadi Tuhan, aku atau Yesus? Kalau yang jadi Tuhan Yesus, ya kehendak Dia yang terjadi padaku, bukan kehendakku yang pengen diwujudkan dikabulkan oleh Dia. Toh. Itu di situ ada perbedaan. Itu fenomena orang zaman sekarang, mau apa? Sok-sokan beragama, ngatur-ngatur Tuhan biasanya. Ya, nah, maka di sini ada mulai terjadi kelihatan nampak bahwa kamu ikut Yesus atau Yesus yang ikut kamu. Nah, jadilah padamu. Jadilah padamu. Menurut kehendak. Padahal Petrus itu sudah ikut lama sama Yesus. Ternyata pemahamannya masih
masih nggak sama dengan yang di pemahaman. Makanya itu tidak sekali jadi. Selalu dalam proses pembentukan. Oleh karena itu tadi kemudian Yesus memberikan 3 nasihat toh. Yang pertama, kalau mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memanggul salib. Yang kedua, barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperolehnya. Apa gunanya memperoleh semua dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memperoleh banyak di dunia ini tetapi kita kehilangan hidup abadi, hidup yang kekal, hidup sejati, persatuan dengan Allah. Lalu yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan juga malu mengakuinya di depan Bapa. Jadi pengakuan kita terhadap Yesus itu yang sungguh-sungguh itu menjadi ukuran kita setia atau tidak. Nah, isi pengakuan iman itu Petrus saja belum sama. Apalagi Petrus saja belum sama. Apalagi kita selalu harus dalam proses pemurnian. Maka setiap orang yang mengatakan terpujilah Tuhan atau ya benarkah pengakuannya sama seperti yang dimaksud Yesus? Yesus sukses, Yesus pemberi. Benarkah itu yang dimaksud Yesus? Perjalanan masih panjang. Maka maknanya bagi iman kita sebenarnya maknanya bagi iman kita bahwa bagaimana selama ini kita mengikuti Yesus? Apakah Yesus atau Tuhan itu hanya sebatas memenuhi keinginan saya saja? Atau sebaliknya, saya yang memenuhi harapan, maksud, kehendak dari Tuhan Allah? Nah, ini tidak sekali jadi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu jelas terjadi. Itu jelas sering itu kita dialami. Orang sering mengeluh, saya sudah berdoa ini, berdoa itu. Memangnya Tuhan Allah itu pemenuhan keinginan? Menjadi fenomenanya itu menjadi beragama itu jadi transaksional gitu. Transaksional. Aku tak ndonga, tapi aku pingin soge kayak ono duit ngono. Jadi aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan, tapi aku butuh iki. Jadi kayak transaksional. Ya kayak kita datang ke Indomaret lah. Kita punya duit. Ini doa-doa kita pengen beli coklat. Nah, kok enggak dapat coklat? Saya sudah beri duit ini kok enggak dapat coklat. Nah, transaksional itu tentu itu bukan sesuatu yang salah atau dosa, enggak, tapi itu perlu dimurnikan. Jadi yang pengen direnungkan bersama adalah aku yang ikut Yesus atau yang Yesus yang ikut aku. Menjadi murid Yesus, mengenal Yesus itu yang harus ditanyakan terus. Selama ini itu aku yang ikut Yesus atau Yesus yang ikut aku? Nah, itu poin dari pertemuan ketiga. Atau mungkin lebih tajam lagi, selama ini aku mengikuti Yesus itu mengikuti ide tentang Yesus yang aku bayangkan atau mengikuti Yesus sungguh-sungguh seperti yang disabdakan. Menjadi refleksi yang sangat dalam. Mengikuti ide tentang Mesias seperti yang dilakukan oleh Petrus atau benar-benar mengikuti Yesus saja. Nggak punya konsep Mesias seperti Petrus yang ternyata berbeda dengan Tuhan. Sehingga nampaknya mengikuti Yesus tapi sebetulnya mengikuti keinginannya sendiri. Jadi pertemuan ketiga ini semacam apa ya? Menggugat gitu ya. Iman kita untuk ayo diproses lagi, dimurnikan lagi. Ya dhewe iki nuruti karepe dhewe apa nuruti karepe kita. Jadi terima kasih Romo. Pertemuan ketiga memang judulnya serem, nyala iblis, tapi kalau diperes, dipelajari, didalami itu ya mengingatkan kita ini hidup menurut kehendak Allah, bukan Allah yang kita atur-atur, kita transaksi, kita jadi kayak jual beli ngono, aku tak lakukan ini untuk mendapatkan ini enggak. Nek untuk mogok, mutung, terus nyembah wit. Jadi seolah-olah Tuhan Allah yang butuh saya. Nah, enggak. Pertemuan tiga mengingatkan kita untuk, dan yang dialami Petrus itu ya kita alami semua. Ya, kita kadang punya konsep sendiri tentang Yesus. Jadi terus harus murni kan.
Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya sesaat setelah ini. Masih di OMK Surabaya di segmen Jaim Jagongan Iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Salam sehat. Ber.